Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Ringkasan Ilmu Nahwu ya. Pada bagian awal di sini saya berikan muqaddimah tentang gambaran umum ilmu nahwu ya. Dan bagian muqaddimah ini berisi materi-materi yang dibahas di dalam buku ini. Jadi nanti antum setelah menyelesaikan buku ini, kalau ingin murojaah bisa dengan antum membaca bagian muqaddimah saja ya, karena di sini berisi ringkasan dari materi yang dibahas dalam buku ini. Jadi langsung saja kita baca bagian yang bab 1 ya. Bab 1 tentang definisi ilmu nahwu halaman 13. Ya. Ilmu nahwi ya. Kita biasa menyebutnya ilmu nahwu tapi tulisan Arabnya ilmu nahwi. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 3 hal ya. Kalau di kitab-kitab Fahimna tingkatan pemula ya, saya biasanya mendefinisikan ilmu nahwu itu dengan ilmu yang mempelajari 2 hal. Ya, karena itu yang paling mudah untuk difahami oleh para pemula. Tapi di sini nggak masalah ya, kita tambahkan 1 ya. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 3 hal. Yang pertama, mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat. Ya, kalau kita misalnya punya kamus bahasa Arab ya, terdiri dari ribuan atau bahkan mungkin jutaan kata. Kalau kita ingin menyusun kata yang terdapat dalam kamus itu menjadi kalimat sempurna, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu ya. Misalnya kita ingin membuat kalimat yang artinya si Zaid dan si Hamzah sedang membaca Al-Quran pagi hari di masjid. Ya, bagaimana cara menyusunnya? Ya, kalau kita nanti sudah belajar ilmu nahwu, kita akan bisa menyusunnya sebagai berikut ya. Yaqra'u, yaqra' artinya sedang membaca. Zaidun, si Zaid, wa Hamzatu dan si Hamzah, Al-Qur'ana, Al-Qur'an, sabahan pagi hari, fil masjidi di masjid. Nah, untuk bisa menyusun kalimat seperti ini, kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu, karena ilmu nahwu ini mempelajari cara menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, ilmu nahwu ini mempelajari cara menentukan perubahan akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya, karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya, diletakkan di mana saja sebuah kata itu nggak akan mungkin berubah cara bacanya. Seperti misalnya ya, Budi dan Bana, misalnya Budi memukul Bana. Kalau dibalik Bana memukul Budi, tetap bacanya Budi. Ya, Budi tetap bacanya Budi. Bana tetap Bana, nggak akan berubah menjadi Banu. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata yang ya harokat akhirnya itu nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Contoh misalnya lafaz Zaidun. Ya, lafaz Zaidun nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat bisa dibaca Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Contoh, Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid, kita bacanya Zaidun karena di sini dia berposisi sebagai pelaku. Ya, yang datang siapa? Si Zaid. Tapi ra'aitu Zaidan, aku melihat si Zaid. Nah, kita bacanya Zaidan. Kenapa Zaidan di sini? Karena dia berposisi sebagai objek. Kemudian salam tu ala Zaidin, aku telah memberi salam kepada si Zaid. Ya, kenapa dibaca Zaidin? Karena sebelumnya ada huruf ala. Ya, namanya huruf jar. Ya, yang nanti akan kita bahas ya. Atau kalau antum sudah pernah belajar, tentu antum tahu ya huruf jar itu apa. Jadi, ya ilmu nahwu mempelajari cara menentukan perubahan akhir kata saat kapan? Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, ya ilmu nahwu mempelajari cara mengi'rab kata. Ya, mengi'rab kata itu maksudnya menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Ya, apa nama posisinya, bagaimana perubahan akhir katanya. Itu maksud dari mengi'rab kata. Misalnya lafaz ja'a Zaidun, telah datang si Zaid, kita ya misalnya pengen mengi'rab lafaz Zaidun, maka nanti cara i'rabnya Zaidun ini fa'ilun. Ya, berposisi sebagai fa'il. Sehingga dia masuk kelompok marfu'un, marfu'. Ya, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, isim marfu' itu punya tanda rafa', ad-dhammatu dhammah. Nah, ini tingkat lanjutan ya. Yang penting sekarang di sini antum tahu bahwasannya ya dengan ilmu nahwu nanti kita bisa mengi'rab kata. Ya, mengi'rab maksudnya menjelaskan status sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat atau status sebuah kata dalam kalimat. Jadi ini ya
ya definisi ilmu nahu yang antum harus pahami ya. Pertama dia menyusun kata menjadi kalimat, kemudian menentukan harokat akhir kata ya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Yang ketiga mengi'rab kata. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang kata dan pembagiannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.